Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call bersama dengan saya Pendeta Valeri Esterlita Jevelyn Sumblang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Jambi, Pospelkes Bethesda Rantau Rasap. Dan Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada, saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing untuk menapaki hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Dan sebagai wujud syukur atas segala kebaikan Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu untuk mengawali hari kami di hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga setiap kami yang akan merenungkannya. Kiranya hikmat-Mu dan juga Roh Kudus-Mu boleh senantiasa memberkati hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 35 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aran, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu sahabat GPIB dimanapun berada, dalam menjalani kehidupan ini seringkali sebagai manusia kita memerlukan sebuah validasi. Entah dari seseorang, entah dari semesta, atau dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk punya setidaknya keberanian melakukan sesuatu. Sebab seringkali kita takut atau merasa sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, bahkan tidak sanggup untuk mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar karena kita tidak didukung oleh lingkungan sekitar kita tidak didukung oleh orang lain untuk memiliki keberanian melakukan sesuatu hal. Sebagai contoh, dalam perjalanan menjalani pekerjaan, tidak jarang kita ragu apakah kita bisa menjalani pekerjaan ini. Misalnya kita baru masuk sebuah pekerjaan yang baru, atau kita baru memulai sebuah usaha yang baru. Kita ragu apakah pekerjaan ini akan berjalan dengan lancar ke depannya. Saya bisa mengemban tugas tanggung jawab ini dengan baik. Atau usaha kita apakah bisa berjalan dengan baik. Itu dari sisi pekerjaan dan usaha. Belum lagi dari kehidupan kita berelasi dengan orang lain. Entah itu ketika kita menemukan pasangan hidup, atau memulai sebuah keluarga, mempunyai seorang anak, keluarga. Mungkin saja timbul keraguan apakah saya bisa menjadi seorang suami, seorang istri yang baik, seorang orang tua yang baik, ayah atau ibu. Keraguan itu seringkali muncul. Apakah kita mampu untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi manusia yang baik? Setidaknya dalam tugas tanggung jawab kita yang baru.
Keraguan sering kali muncul karena seringkali kita butuh validasi dari orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan bahwa sebenarnya kita mampu. Keraguan dan ketakutan ini juga lah yang dialami atau dirasakan oleh Yakub dalam bacaan kita setelah peristiwa yang dilakukan anak-anaknya kepada orang-orang Kanaan dan juga orang Feris karena peristiwa yang menimpa adik mereka, adik perempuan mereka Dina yang dilakukan oleh Sikem. Allah kemudian mengutus Yakub pergi ke Betel. Setelah kejadian tadi, tempat di mana dahulu Yakub lari dari kakaknya Esau, Allah kemudian mengutus kembali Yakub ke sana. Yakub pun menuruti perintah Allah, namun masih dengan ketakutan. Maka pada saat ia tiba di Padan Aram, Allah pun memberkati Yakub dan mengingatkan siapa dirinya, bahwa ia bukan lagi Yakub yang dahulu, dan ia kini adalah Israel. Itu sebuah bangsa yang besar yang daripadanya lah akan lahir keturunan raja-raja. Dan begitulah janji penyataan yang Allah ingatkan kepada Yakub. Segala ketakutan yang ada dalam dirinya dan firman Allah datang kepada Yakub. Yakub pun diingatkan, diberikan sebuah validasi bahwa ia mampu menjalani kehidupan ke depan. Allah telah memberkati kehidupannya, bahkan bukan sekedar kehidupan Yakub, tapi juga keturunannya, keluarganya. Maka sebagai wujud syukur Yakub, ia mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan korban dan menamai tempat itu sebagai Betel, yang artinya rumah Allah. Begitulah Yakub dengan segala ketakutan yang ia alami kemudian diingatkan oleh Allah bahwa hidupnya yang meskipun jauh daripada kehendak Allah, ia senantiasa diberkati oleh Allah. Sehingga ketika ia kemudian mampu berbalik dari kehidupannya yang lama untuk setia mengikuti Allah dengan kesungguhan, maka janji Allah selalu dan tetap tinggal dalam kehidupan Yakub dan juga keturunannya. Dari kisah Yakub, sahabat GPIB, kita mau belajar di hari ini. Kita pun diingatkan bahwa dalam menjalani pergumulan, bahwa dalam menghadapi ketakutan, bahkan keraguan di perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Mungkin seringkali kita berpikir kita adalah manusia yang telah jauh meninggalkan Tuhan. Segala ketakutan, kecemasan kita menapaki hari-hari kehidupan kita ke depan. Apakah saya mampu menghadapi pergumulan ini? Apakah saya mampu menjalani perjalanan kehidupan ke depan bersama dengan segala dosa yang telah saya lakukan? Tuhan mengingatkan kita bersama bahwa Tuhan senantiasa, Ia yang pernah menyertai perjalanan kehidupan kita sampai di hari ini adalah Allah yang sama, yang senantiasa akan memberkati perjalanan kehidupan kita ke depan. Tuhan yang sama yang akan saat ini bahkan di masa yang akan datang memberkati dan menyertai kehidupan setiap kita ketika kita juga setia melakukan apa yang Ia kehendaki. Oleh sebab itu, ingatlah akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada begitu banyak cara Tuhan mengingatkan setiap kita. Melalui orang-orang di sekitar kita, melalui berbagai cara Tuhan, cara semesta mengingatkan kita. Maka mari saat ini kita mulai peka. Kita mulai peduli pada apa yang dunia, yang semesta, bahkan orang-orang di sekitar kita ingatkan. Untuk kita berbalik dari kehidupan kita yang mungkin saat ini tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa tidak hanya mau diingatkan, tapi juga jadilah pengingat bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi kini, jadilah juga pengingat bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi pengingat bahwa kasih dan setia Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, entah kehidupan yang mungkin mereka bayangkan akan terjadi kelak, atau kemudian kehidupan yang tidak mereka bayangkan, tapi Tuhan menyertai kehidupan mereka kelak. Kiranya setiap kita yang saat ini sedang bergumul, sedang takut, sedang ragu dalam menjalani kehidupan ke depan, senantiasa dikuatkan bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan jugalah yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita ke depan.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ya Bapa untuk segala berkat, untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami mampu mengingat bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang selalu ada dan menyertai perjalanan kehidupan kami sampai di hari ini adalah Tuhan yang sama yang juga terus bersama-sama dengan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Saat ini kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan. Kami mohon berkat kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Dimanapun kami saat ini berada, apapun tugas tanggung jawab yang kami emban, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.